menabrak tembok tembaga. Padahal setiap kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kalau kita mau mengenal Dia dengan benar, dengan cara menuruti perintah-perintah Tuhan, lakukan firman Tuhan. Pengalaman-pengalaman yang mungkin bagi orang lain kelihatannya sepele. Oh, tapi jangan pernah sepelekan pengalaman-pengalaman sekecil apapun dengan Tuhan. Kan gereja mula-mula kenapa? Karena mereka mengenal Dia, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan benar. Tuhan sudah tolong saya dari pengalaman-pengalaman kecil, ya. Dialah yang mampu tolong saya. Itu pengalaman-pengalaman yang besar. Iman yang bertumbuh. Jangan berkompromi terhadap dosa. Maka engkau akan melihat, oh Tuhan kita hebat, dahsyat dan luar biasa akan jadi bagian. Tumbuh. Jadi saudara, kalau saudara menang dalam peperangan kecil, simpan dalam hati. Biar itu membuat iman kita bertumbuh. Tuhan, kau pasti tolong saya. Jangan batasi Tuhan. Jangan pernah lupa kasih dan kuasa Tuhan. Jangan pernah lupa Dia Allah yang sanggup tolong kita. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua jemaat Tuhan. Saya percaya pada pagi hari ini kita semua diberkati oleh Tuhan dan menikmati kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu mari dimanapun kita berada, kita mau berikan waktu kita kepada Tuhan. Kita mau datang kepadanya dengan hati yang penuh kerinduan. Karena Yesus salah satu-satunya pribadi, Allah yang selalu dapat menolong kehidupan kita, Allah yang selalu dapat memulihkan kehidupan kita. Kami datang kepada-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan aku, Tuhan kami siap. Tuhan aku siap. Penuhi
kami perlukan dalam hidup ini. Bapa kami yang baik, kami datang kepadamu dengan penuh kerinduan Tuhan. Dimanapun kami berada, umat-umatmu pada hari ini, kami rindu memuji, memuliakan namamu, membesarkan kebesaranmu Tuhan yang kau berikan dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami, urapi setiap kami yang ada, kami memuji dengan penuh sukacita. Karena kami percaya ketika hadirat Tuhan hadir dalam kehidupan kami, di sana berkah dan kemenangan menjadi milik bagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Kita percaya Tuhan satu-satunya Allah yang besar dan setia dalam kehidupan kita. Kita membesarkan nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Satu-satunya pribadi yang selalu setia dalam kehidupan kita. Tidak peduli suka maupun duka, harus kita lewati mungkin banyak kesedihan, kekecewaan, tapi kita percaya kita datang kepada Tuhan dengan membawa hati kita, maka Dia Allah yang selalu akan menolong kehidupan kita, menghibur hati kita. Tuhan, penuhi kami Tuhan, penuhi kami dengan kebenaran firman-Mu.
sungguh merindukan jamahan kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Karena itulah yang membuat kehidupan kami ada sampai saat ini. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang boleh memuji, mempermuliakan akan Engkau, menyembah Engkau Tuhan, telah menikmati akan hadirat Tuhan. Tiba saatnya ya Tuhan, kehidupan kami akan dibekali dengan kebenaran firman-Mu, firman yang adalah sumber kekuatan kami, yang adalah sumber kehidupan kami. Biar kiranya Tuhan Kau mau taburkan dalam setiap kehidupan kami saat ini. Sampaikan setiap kerinduan hati-Mu dalam kehidupan kami lewat hamba-Mu yang telah Engkau sediakan untuk menyampaikan firman-Mu. Pakai dan urapi Tuhan dengan luar biasa. Biar kiranya Tuhan apa yang disampaikan lewat hamba-Mu semuanya benar-benar berasal daripada Tuhan untuk memberkati kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan menjadi bagian hamba-Mu, berkat Tuhan menjadi bagian keluarga hamba-Mu, bahkan Tuhan berkat Tuhan menjadi bagian kami semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amat terlebih Tuhan biar Roh Kudus-Mu yang memimpin setiap kehidupan kami, supaya setiap firman yang Engkau sampaikan kami dengar, kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, selamat kita bertemu bersama kembali di dalam kasih-Nya dan di dalam firman-Nya. Puji Tuhan, hari-hari kita telah lalui dengan menikmati kasih sayang Tuhan dan penghentarannya di dalam kehidupan kita bersama. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kita akan membaca bersama-sama di dalam Alkitab ayat yang indah yang kita baca dalam Galatia pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-7. Bunyinya sebagai berikut. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang dituainya. Alkitab mengatakan, hukum apa yang ditabur orang, itulah juga yang dituainya. Dan ayat ini mengatakan janganlah sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itulah yang akan dituainya. Taburan. Taburan itu bicara perencanaan ke depan dan membayar di depan. Saudara-saudara, biasanya kita mempunyai perencanaan ke depan. Tapi juga ada waktunya kita harus membayar di muka atau membayar di depan. Nah, itu adalah taburan. Saudara-saudara, jika petani mempersiapkan benih, tentu benih yang baik. Jika petani itu menabur padi, dia akan menuai. Dan umpamanya dia menabur sebakul padi, dia tidak akan menuai sebakul padi. Juga tidak 2 atau 3 bakul padi. Tapi dia akan menuai jauh lebih banyak. Begitu juga seorang petani yang menanam jagung.
Dia menanam biji jagung di tanah. Kemudian akan tumbuh. Pohon jagung itu lebih lama lebih besar. Sampai jagung itu dapat berbuah. Dan jika dia berbuah, bulir-bulir gandum itu bukan cuma 1, bukan cuma 10. Itu lebih dari itu. Karena yang benih ditabur itu akan menuai jauh lebih banyak. Dan itu adalah kuasa dari benih itu. Saudara, ada biji yang kecil. Lebih kecil dari jagung. Saudara sama mengetahui anggur. Biji anggur tidak besar. Tapi kalau biji anggur itu ditanam, akan menumbuhkan pokok anggur. Dan pokok anggur itu tidak kecil. Pokok anggur itu bertumbuh. Kemudian pokok anggur itu berbuah. Dari biji yang kecil, karena ada kuasa di dalam biji yang kecil, dia akan mengeluarkan tandan-tandan buah anggur. Dan dari buah anggur itu kembali boleh disemai lagi dan akan bertumbuh lagi sebagai pokok anggur. Saudara-saudara. Nah, itu adalah perencanaan yang sukses dari seorang petani. Peladang. Tetapi ada juga orang yang mengusahakan kembang atau bunga. Dia sudah dapat memprediksikan tanam sekarang mulai bertumbuh, kapan ditanam dan kapan dia akan berbunga. Saya ada bibit-bibit kembang yang warnanya kuning. Di Manado namanya nak terlalu bagus. Tetapi namanya marigold, warnanya kuning. Kalau kita semai itu sekarang, kemudian dia bertumbuh. 1,5 bulan, dia mulai mengeluarkan bunga yang warnanya kuning. Begitu juga kembang yang lain. Begitu juga kembang yang lain. Saudara, ada kembang yang namanya gladiol. Ada warna putih besar. Itu sudah ditanam dari Januari yang lalu. Sekarang sudah berbunga. Tangkainya besar. Buahnya banyak, bunganya banyak, dan indah. Karena di dalam biji dari gladiol itu, dari 1 bisa dipotong. Jadi 3 atau 4. Jadi dari 1 biji gladiol, itu akan bertumbuh. Bagi dan disemai akan bertumbuh jadi 3 atau 4. Apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Tidak mungkin kita hambur padi dan kita menuai jagung. Tidak mungkin kita menyemaikan marigold, kembang yang warnanya kuning. Dan kita akan menuai mawar atau yang lain. Nggak bisa. Karena apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Itulah yang dikatakan oleh Alkitab. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituai. Itu juga yang akan dituai. Dan saya katakan,
Nah itu adalah kuasa dari benih. Di benih itu ada kuasa. Apa yang ditabur itu yang akan dituai. Dan itu merupakan perencanaan ke depan. Saya telah katakan tadi, petani sawah sudah memprediksikan dia tanam bibit padi, berapa lama benih itu akan tumbuh, berapa lama sampai mulai berbuah, berapa lama sampai bisa dituai. Dan itu merupakan perencanaan ke depan. Saudara, di dalam ayat ini Tuhan Allah kita mempergunakan hukum alam. Dan ini adalah perencanaan yang sukses. Apa yang ditabur, itu yang dipetik. Sebab itu saudara sekalian dalam kasih Kristus, mulai sekarang mari kita menabur. Mulai sekarang mari kita menabur. Dan kalau kita menabur, kita akan menuai tepat pada waktunya. Puji Tuhan. Jika kita menabur ketaatan kepada Allah, kita akan menuai upah dari Allah yang Maha Kuasa. Karena kita menabur dalam ketaatan, kita akan menuai upah dari Allah itu. Jika kita menabur iman, kita akan menuai mujizat. Kalau kita menabur kebaikan, kita akan menuai kemurahan, anugerah yang besar, dahsyat, dan luar biasa di dalam kehidupan kita. Karena ada kuasa di dalam benih, tabur benih itu. Tabur benih kejujuran, tabur benih kebaikan, tabur iman, tabur doa, tabur hal-hal yang indah, tabur ketaatan. Bagaimana kita patuh melakukan firman Allah. Itu adalah taburan dan pasti kita akan menuai pada masanya. Karena ada kuasa dalam sebuah benih. Saya mengatakan apa yang kita tabur, baik di ladang, baik di sawah, baik ada orang yang hobi menanam bunga-bungaan. Dia tahu apa yang dia tanam. Dia tahu bunga mana yang berharga. Dia tahu jangka waktu mana buah itu setelah bertumbuh kemudian akan berbuah, berbunga, menjadi indah. Dan kita akan menuai hasil yang kita tunggu, dan hasil itu adalah hasil yang mencengangkan. Saya telah katakan tadi ada bibit benih yang begitu kecil. Anggur, kalau kita tanam, dia akan bertumbuh. Akan bertumbuh. Kami coba menanam di Buha, di Pentecostal Center. Bibit anggur. Ternyata tanam 2 kelompok sudah menutupi bagian depan rumah. Karena dia bertumbuh. Bukan cuma bertumbuh, berbuah. Di depannya kira-kira beda 5 meter. Tanam markisa. Bibit. Markisa itu bertumbuh. Bertumbuh dan dapat dinikmati bukan cuma untuk 1 orang. Tapi dinikmati oleh banyak orang yang dapat mengecapi hasil dari markisa itu. Waktu
waktu markisa itu bisa dipanen. Contoh, ada yang ditanam di rumah kami. Mangga, 2 pohon mangga. Dan mangga itu tidak mengenal musim. Selalu berbunga dan berbuah. Dan buahnya besar dan lebat. Pohonnya tidak terlalu tinggi. Hari Rabu yang lalu saya menghitung dari 1 pohon saja. 34 buah yang besar-besar, bukan kecil. Nah itu dari mana? Dari bibit 1 bisa mengeluarkan buah-buah yang lebat, banyak dan enak. Itu dari 1 biji, 1 bibit, 1 benih yang ditanam. Kalau kita tanam anggur, bukan untuk nanti berapa lama kemudian dia boleh dipanen. Tetapi dari benih anggur yang kecil bertumbuh, dipanen, ambil lagi benihnya, tanam lagi, bertumbuh, dipanen, dan dari generasi datang kepada generasi yang akan datang. Jadi dari 1 bibit atau 1 biji dapat tumbuh puluhan, ratusan, dan akan tumbuh begitu indah, dan akan berbunga, dan akan berbuah. Karena apa? Sebuah benih memiliki ada kekuatan hakiki untuk memproduksi sesuai benih yang ditanam. Tanam padi, tuai padi. Tanam jagung, tuai jagung. Tanam ketaatan, menuai upah. Menabur dalam iman, menuai mujizat. Menabur dalam kebaikan, menuai kemurahan. Karena apa? Ada kuasa di dalam benih. Firman Allah katakan Allah tidak dapat dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu yang akan dituai. Kalau saudara menuai kejahatan, akan menabur kebinasaan. Menuai huru hara, menuai fitnah, menuai hal-hal yang tidak diingini, menuai gosip, menjelek-jelekkan orang, akan menuai kebinasaan. Apa yang ditabur orang, itulah yang akan dipetiknya. Itulah yang akan dipetiknya. Saudara, benih boleh bertumbuh sendiri tanpa bantuan dari manusia. Apa yang kita tabur pasti itu yang kita akan petik. Dan Allah pencipta serba sekalian alam yang mengatakan ini dalam firman-Nya. Apa yang ditabur orang, itulah yang akan dipetiknya. Saudara-saudara, kiranya kita mengagumkan kebesaran, kemuliaan, dan kedahsyatan Allah. Dalam hukum tabur tuai,
Sebab itu saudara, mulai sekarang kita bertindak, kita berusaha tabur kebaikan. Kalau kita tabur kebaikan, mimpikan satu waktu kita akan menuai upah yang besar dari Tuhan. Saya katakan tadi, kalau kita menuai iman, menabur iman, kita akan menuai mujizat. Mulai tabur sekarang untuk tuaian yang luar biasa, dan kita akan menikmati upah yang kekal. Hanya dengan menabur kita dapat menuai tabur yang indah, tabur yang baik, tabur iman, tabur penghiburan kepada mereka yang berduka cita. Berikan kekuatan bagi mereka yang lemah. Tabur itu dalam kehidupan kita. Tabur kasih Allah kepada orang banyak. Kiranya Tuhan menolong. Apa yang akan kita tuai sesuai dengan apa yang kita tabur. Satu-satunya yang indah, taburlah benih yang baik, benih iman, benih kebaikan, tabur kesaksian yang hidup. Biar dari mulut kita menabur hal-hal yang indah, yang dapat memberi kekuatan iman kepada orang lain. Kita akan menuai tepat pada waktunya. Mari kita mau menabur, memberi, menabur mengasihani, menabur ada kepedulian kepada orang lain, menabur memberikan pengampunan kepada mereka yang bersalah kepada kita. Sesudah itu, tuailah kebajikan, tuailah mujizat, anugerah Allah limpah dalam kehidupan kita. Menabur sedikit, tuainya sedikit. Menabur banyak, kita juga akan menuai banyak kelimpahan dari Allah kita sebagai kepala gereja kita. Itulah yang akan menyertai kita. 2 Korintus pasalnya yang ke-9. 2 Korintus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Masih ada ayat seterusnya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita menabur. Sulit mungkin menabur. Menabur terus saudara-saudara. Menabur kebaikan. Jangan menabur kejahatan. Jangan menabur fitnah. Jangan menjelek-jelekkan orang. Saudara-saudara sekalian dalam kasih Kristus. Tabur keindahan. Tabur yang indah. Tabur kemolekan. Itu akan datang berlipat-lipat kali ganda. Jika kita menuai. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Menabur terus. Tabur iman. Kita menabur iman. Tuhan akan tolong kita. Tabur sedikit. Tuai sedikit. Itulah yang firman Allah katakan. Biar susah, menabur terus. Beritakan Injil terus. Saudara akan melihat tuaian bagi jiwa-jiwa yang boleh datang kepada Tuhan. Haleluya. Kiranya Tuhan menolong.
Sehingga menggairahkan kita untuk menabur. Menabur kebaikan. Menabur iman. Menabur kesaksian kepada orang banyak. Mungkin kita rasa kita kurang atau tidak ada waktu. Tapi menabur. Mungkin orang tidak peduli atau kurang peduli. Tapi menabur terus saudara-saudara. Dan itu pasti ditumbuhkan Allah. Ada satu waktu. Masa penuaian. Kita akan menuai hal-hal yang indah dari Tuhan. Puji Tuhan. Saudara yang ada di rumah. Kiranya Tuhan menolong kita. Sehingga kita ada gairah untuk menabur. Menabur saudara. Menabur terus. Kalau semua menabur kebaikan, kejahatan lebih lama lebih berkurang. Bahkan habis sama sekali. Tabur kebaikan. Tabur Injil kesukaan itu. Tabur penghiburan kepada orang banyak. Menabur terus saudara. Jangan kita lelah. Tapi mari kita menabur. Kita menabur. Dan kita akan menuai. Tepat pada waktunya. Saudara yang ada di rumah. Di mana saja saudara berada. Kita satu di dalam doa. Dengan satu tekad. Kita akan menabur. 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 Menabur jangan perhatikan angin saudara. Kalau saudara menabur jangan lihat. Oh. Ada angin yang menghembus. Saya tidak dapat menabur. Tapi menabur terus. Jangan pandang angin. Jangan lihat keadaan. Jangan lihat kondisi dan situasi. Tapi mari saudara. Menabur terus. Menabur keindahan. Menabur kemolekan. Menabur iman. Menabur kebaikan. Menabur hal-hal yang indah. Menabur hal-hal yang suci. Menabur hal-hal yang layak untuk ditabur. Dan apa kita tabur, pasti itu kita tuai. Kalau kita menabur kejahatan, kita akan menuai hal-hal yang sangat mengenaskan. Tapi tabur yang baik. Haleluya. Dia ada di antara kita. Biar kita menabur terus. Menabur terus tanpa lelah. Tanpa mempedulikan angin. Tanpa melihat cuaca. Menabur terus dalam segala keadaan. Satu waktu ada tuaian yang akan kita nikmati. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Puji Tuhan. Haleluya. Hanya Tuhan satu-satunya yang kami andalkan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Apa yang kami tabur, itulah yang akan kami tuai. Tuhan tolong kami. Beri kami gairah untuk menabur. Menabur iman. Menabur kebaikan. Menabur hal-hal yang indah. Tuhan tolong jauhkan dari kami. Menabur kejahatan. Menabur keburukan. Tapi biarlah senantiasa kami menabur pengampunan. Kami menabur penghiburan. Menabur kekuatan kepada semua yang dapat kami berikan kesaksian. Tuhan, tolonglah kami supaya senantiasa kami boleh menabur yang baik, yang indah, yang menarik, yang menyenangkan hati-Mu, dan hasilnya hasil yang indah, hasil yang mempesona, dan hasil menyenangkan hati kami. Lebih dari itu, untuk menyenangkan hati Tuhan.
Berkatilah seberapa banyak yang mendengarkan firman-Mu. Berkati kami sekalian, sehingga senantiasa kami boleh menabur kebaikan. Kami boleh menabur iman. Kami boleh petik dan menuai mujizat. Kami menabur ketaatan kepadamu. Dan kami akan menuai upah dan pahala dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Kami memuji Tuhan. Kami rindu berkarya, memberi, menolong, mengampuni. Kami rindu berbuat yang terbaik untuk sesama kami manusia. Menabur yang terindah dalam pekerjaan-Mu. Firman-Mu mengatakan, yang menabur dengan berlinang-linang air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Dan itulah yang rindu kami kerjakan. Melayani, menabur kasih, menabur benih kebaikan. Kami percaya akan menuai dengan sorak-sorai. Berkati setiap kekasih yang telah mendengarkan Voice of Nafiri. Dan berkatilah kelanjutan usaha untuk Voice of Nafiri ini. Sehingga banyak kekasih dapat diberkati dan juga dapat memberkati orang lain. Terima kasih Bapak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat kasih karunia dari Bapa Sorgawi, berkat damai dan sejahtera, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus, kekuatan, penghiburan, dan sukacita oleh Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini, besok dan seterusnya sampai Maranatha Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
mendukung acara Voice Nafiri di channel GBD Samratulangi Manado setiap hari pukul 17.30 sore. Jangan lupa like, share, bahkan komen supaya sama-sama kita semua boleh diberkati oleh Tuhan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.